Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita di tema 8 subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Dengan tujuan pembelajaran, dengan kegiatan membaca teks tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian penduduk, siswa mampu mengetahui jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Dengan kegiatan berdiskusi tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian, siswa dapat menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan dan perbedaan jenis pekerjaan di setiap daerah. Dengan mengamati keadaan alam lingkungan tempat tinggalnya, siswa dapat menjelaskan hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalnya. Dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan pengertian dan peranan tokoh dengan jelas. Dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan nilai pesan moral dalam cerita fiksi. Dengan kegiatan mengamati gambar anggota keluarga, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga sesuai gambar. Setiap tempat tinggal memiliki lingkungan dan sumber daya yang berbeda-beda. Lingkungan tersebut dapat memengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Ayo berdiskusi. Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Penduduk di suatu daerah cenderung memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhannya. Karena kekayaan alam suatu daerah dengan daerah lain berbeda, sehingga menyebabkan keragaman jenis mata pencaharian penduduknya. Selain itu, keadaan lingkungan suatu daerah juga memengaruhi jenis pekerjaan penduduknya. Apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? Perbedaannya adalah terletak pada tanaman yang mereka tanam. Petani di dataran rendah biasanya menanam padi dan palawija, sedangkan petani di daerah dataran tinggi menanam sayuran seperti kol, wortel, bawang, dan kubis. Lanjutkanlah menjawab pertanyaan nomor 2 dan nomor 4. Ayo membaca. Bacalah cerita rakyat asal mula Bukit Catu di bukumu halaman 26 dan 27. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Siapakah tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu adalah suami, istri, dan penduduk desa. Apa sajakah peranan tokoh dalam cerita tersebut? Dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu, tokoh suami, istri, dan penduduk desa memiliki peranan sebagai pengemban peristiwa dalam sebuah cerita, sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Peranan suami mengajukan usul untuk membuat catu nasi. Peranan istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa. Sedangkan peranan penduduk desa menerima undangan untuk makan bersama. Lanjutkanlah menjawab pertanyaan di nomor 3. Ayo berlatih. Amatilah gambar berikut ini. Apa keragaman yang terdapat pada gambar? Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Baik itu berbeda fisik, berbeda kegemaran, dan berbeda sifatnya. Tugas: ayo mengamati di halaman 25 dan 26. Ayo membaca dan menjawab pertanyaannya di halaman 28. Ayo mengamati di halaman 30. Nah, soleh-solehahku, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini.
Tetap semangat belajar di rumah, tetap jagalah kesehatanmu, dan kita berjumpa di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.